kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkur ku di
kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Sebab dialah kekuatan dan mazmur kita. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kasih Tuhan selalu ada. Semua nyanyikan yuk sama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau kita boleh melihat ke kehidupan kita bisa melihat banyak kasih Tuhan bagi kita. Semua hal yang baik yang terjadi itu adalah karya kasih Tuhan bagi hidup kita. Biarlah saat ini kita memuji Tuhan dengan hati kita sambil mengingat semua kebaikannya bagi kita. Haleluya.
buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku hanya menjadi penyembahmu. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru. Mari kita mengangkat tangan kita. Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih-Mu kepada kami. Dan jika kami boleh berdiri di tempat ini pada hari ini, itu juga karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman. Kami masing-masing menyiapkan tanah hati kami sebagai tanah yang baik, yang siap ditaburi benih firman Tuhan, supaya benih itu tidak berlalu begitu saja dan menjadi sia-sia, tetapi berguna bagi kehidupan kami. Kalau masih ada kuasa gelapan yang mengambil benih-benih itu, bersatu hati kami katakan bersama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua mengasihi Tuhan, mari dengan amin. Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan melindungi, mari katakan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Kesehatan itu hal yang sangat penting, karena kalau saudara sudah sakit ya, maka semua termasuk uang itu menjadi tidak berarti. Karena itu jaga kesehatan saudara dengan baik. Bolehkah saudara kasih tahu kiri kanan dengan baik, kasih tahu jaga kesehatanmu dengan baik. Ayo kasih tahu ya, jaga kesehatanmu dengan baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya melanjutkan tentang pertumbuhan rohani, di mana kita masuk pada subtema besar pohon zaitun.
Sekali lagi saya ulangi, pohon zaitun ini raja dari tanaman ya. Dan yang akan kita bahas sekarang adalah otoritas penuh karena urapan. Kalau saudara menjadi anak Tuhan, tidak mendapatkan urapan Tuhan, percaya omongan saya, karena firman Tuhan yang menjamin hidup saudara begitu-begitu saja. Kerohanian saudara begitu-begitu saja. Bahkan tidak ada pertumbuhan, malah merosot. Karena urapan yang dimaksud di sini, karena urapan yang saya maksud di sini, kerasin sedikit, adalah bicara urapan dari Roh Kudus. Salah satu Roh Kudus dilambangkan dengan minyak ya. Oke, mari kita perhatikan ayat ini, kita baca bersama secara bergantian. Kaum pria lebih dahulu, ayo kaum pria lihat ke depan, katakan haleluya. 2, 3. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil itu? Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Yang sana laki lebih keras, ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Amin. Saya percaya kalau saudara sudah pernah membaca sekali atau 2 kali atau lebih dari Kejadian sampai Wahyu, sampai di bagian ini saudara tidak akan mencerna dengan baik. Karena itu hari ini kita mempelajari ya. Ini adalah penglihatan yang dilihat oleh Nabi Zakaria. Tambah lagi sedikit. Ada dia melihat kedua pohon zaitun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Jadi 2 pohon zaitun berdiri di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil. Kandil itu apa? Kandil itu adalah pelita emas. Disebut juga kandil. Kedua kali dia tanya, apa arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya? Coba kita lihat. Ada 2 dahan pohon zaitun, di samping ada pipa emas. Ya, ini pohon zaitun kiri kanan, ada pipa emas yang menyalurkan cairan emas. Berarti dari pohon zaitun ini kiri dan kanan menyalurkan apa saudara? Cairan emas. Lewat mana? Lewat 2 pipa tersebut. Tidakkah engkau tahu apa arti ini? Dia jawab, tidak tahu. Lalu ada suara menjawab, inilah kedua orang yang diurapi. Dari kata diurapi itu saya ambil menjadi judul. Saudara bisa mendapatkan otoritas yang penuh. Otoritas atas siapa? Ada yang bisa jawab? Kuasa
kegelapan. Itu yang penting, bukan otoritas penuh supaya saudara menjadi top, menjadi pemimpin nanti dulu. Yang pertama, saudara punya kuasa otoritas penuh untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Jangan saudara pikir kuasa kegelapan di luar sana. Yang paling berbahaya kuasa kegelapan yang sekarang masih ada dalam diri saudara. Apa itu Pak? Loh, ikatan-ikatan. Rokok, minum, judi, dan lain sebagainya. Bohong, ngutang, dan lain sebagainya. Itu kuasa kegelapan yang paling berbahaya, yang mengikat saudara. Jangan bicara dulu yang di luar, yang intern ini lebih dahulu. Kenapa kita tidak bisa mengalahkan? Karena otoritas saudara belum apa, saudara? Penuh. Kalau sudah full, saudara mengusir kuasa kegelapan akan keluar setannya. Berkali-kali saya kasih contoh, saudara kan masih ingat ya. Berapa tahun lalu ada anggota kita keluar dari gereja dirasuk kuasa kegelapan. Di depan sini loh, tidak di bawah, di depan sini. Saya masih di dalam gereja. Ada yang keluar, beberapa orang keluar, ada satu orang yang mendoakan, mengusir setan. Ketawa yang dimasuk setan itu. Iya Pak, ketawa. Terus dia tanya, kamu siapa? Kalau dilanjutkan sama yang dimasuk setan, nanti orangnya malu. Sesama setan dilarang saling apa saudara? Kok mendahului, memang bis kota apa? Dilarang saling mengusir. Kenapa? Karena belum penuh. Jadi jangan saudara merasa diri saudara ini sudah penuh, tetapi selalu punya hati yang merindu. Tuhan selalu penuhkan Roh Kudus yang ada dalam diri saya. Haleluya. Ya. Kandil itu terbuat dari emas dan di kanan kirinya berdiri 2 pohon zaitun. Sekali lagi kalau saudara membaca sepintas di rumah, ini akan berlalu begitu saja. Padahal ini punya arti yang sangat luar biasa bagi kita dan mendapatkan berkat dari hal ini. Saya ulangi lagi, 2 pohon zaitun, ada kandil pelita emas, kiri dan kanan kandil ini ada pipa. Untuk apa pipa itu? Karena pohon zaitun di kiri dan kanan ini nantinya akan mengalirkan cairan emas. Ya. Sekarang kita periksa karena ditanya di sini. Tidak ngerti lalu jawab. 2 pohon zaitun yang di samping ya kiri dan kanan ini adalah 2 orang yang diurapi. 2 orang yang diurapi berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Siapa 2 orang yang diurapi ini? Yang pertama, orang yang pertama ini adalah Nabi Musa. Kenapa disebut yang pertama ini Musa? Karena orang Israel sampai saat ini sangat menjunjung, sangat menghormati, sangat meninggikan yang namanya Musa. Yang pertama, dialah yang memimpin nenek moyang mereka, orang Israel ini keluar dari perbudakan. Melalui berbagai macam drama begitu ya, terhadap Firaun akhirnya mereka keluar. Yang kedua, Musa ini dalam memimpin umat Israel tidak dalam jangka waktu minggu, bulan, tahun. Tetapi puluhan tahun, 40 tahun, ini tidak main-main saudara. Yang dipimpin ini bukan
ratusan ribu orang, tapi jutaan orang. Di mana orang-orangnya ini berganti generasi, karena 40 tahun kan. Kalau orang Israel yang keluar dari tanah Mesir ada yang umur 40 ke atas, dalam 40 tahun itu mereka mungkin sudah mati. Dan ada bayi-bayi yang lahir. Jangan dikira dalam perjalanan 40 tahun itu enggak ada bayi yang lahir. Tetap hidup seperti biasa kan. Siang tiang awan, malam tiang api. Mereka aktivitas seperti biasa cuma di padang gurun. Dan yang ketiga, Musa ini adalah nabi yang paling banyak berinteraksi dengan Tuhan dan melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Jadi orang Israel itu sangat menjunjung Musa, sehingga kalau nama Musa dimunculkan sebagai pohon zaitun yang pertama, khususnya orang Israel itu menerima. Kalau dimunculkan seseorang yang tidak terlalu terkenal, belum tentu diterima. Jadi ini faktor yang mempengaruhi kenapa Musa keluar sebagai nama yang pertama. Nama yang kedua dituliskan di sana adalah Elia. Kenapa bukan Elisa? Karena Elia ini dia punya istilahnya sekolah nabi. Dia menghasilkan nabi-nabi yang lebih kecil dari dia, bukan kecil ukuran tubuhnya. Di samping itu Elia juga mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Loh Pak, Elisa kan 2 kali lipatnya. Iya, Elisa 14 kali, Elia 7 kali. Tetapi kalau saudara baca secara teliti, 7 mujizat yang dilakukan Elia itu dahsyat. Karena itulah nanti pada akhir zaman, sebelum masa antikris, Tuhan mengutus 2 orang ini kembali. Coba lihat, Wahyu 11 ayat 3 sampai 6. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Amin. Waktu saya kuliah di Jogja untuk S3, guru senior mengatakan bahwa 2 orang yang diutus oleh Tuhan pada akhir zaman itu salah satunya adalah Henok. Kenapa? Karena di firman Tuhan juga dituliskan Henok hidup bergaul dengan Allah dan tidak dituliskan dia mati. Ya. Tetapi yang pertama, seperti tadi alasan-alasan yang sudah saya tunjukkan kepada saudara, Henok ini tidak terlalu terkenal, diakui oleh orang Israel dibandingkan dengan Musa dan Elia. Dan yang kedua, Henok juga hari ini tidak hadir di tempat ini, saudara. Coba lihat ke kiri, coba lihat situ. Henok tidak hadir. Jadi saya setuju Henok tidak termasuk. Karena Henok hari ini tidak hadir. Kalau Henok hadir mungkin saya setuju, saudara ya. Kalau yang enggak ngerti enggak apa-apa, saudara bisa nanti pikir-pikir waktu ngeliat rekaman YouTube-nya. Dan kalau saudara melihat di sini,
Lihat ya, kalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka dan menghanguskan. Ini yang bisa menurunkan api dari langit ini kan Elia. Betul ya? Waktu dia melawan siapa saudara? Henok. Melawan nabi-nabi Baal. Tidak pernah Henok bertanding dengan Elia, enggak ada. Ya. Kalau ada orang hendak menyakiti mereka, orang itu harus mati secara itu. Baca yang teliti. Ini juga bicara soal Elia. Ya. Ayat 6. Punya kuasa menutup langit, jangan turun hujan. Siapa itu saudara? Elia. Lalu kuasa segala air untuk mengubah menjadi darah, memukul bumi dengan segala jenis malapetaka. Pasti saudara tahu. Siapa itu? Musa. Henok sekali lagi tidak melakukan hal-hal ini. Henok sedang ada di rumahnya pada saat ini. Kalau tidak percaya tanya saja sama kakak sama ibunya yang ada di sini. Ya. Jadi saya kembali lagi. Dijawab di dalam Wahyu 11 ayat 4, mereka adalah kedua pohon zaitun. Oke, jadi untuk teori yang pertama, saya tunjukkan dasar-dasar mengapa dipilih nama Musa dan Elia, karena ini alasannya. Perhatikan saudara, pada akhir zaman nanti, orang Israel itu belum mau mengakui Yesus sebagai Mesias. Sampai sekarang mereka hanya mengakui Yahudi ini ya, orang Israel Yahudi. Yesus sebagai anaknya Yusuf. Tetapi tidak diakui Yesus sebagai Mesias itu apa? Juru selamat mereka. Kemudian orang Yahudi juga tidak meyakini Yesus itu mati dan bangkit. Mereka hanya meyakini Yesus mati. Kenapa? Pernah saya khotbahkan di perayaan Jumat Agung dan Paskah, orang Yahudi ini tua-tua kepala-kepalanya menyuap prajurit menyebarkan berita apa? Ada yang bisa jawab? Mayat Yesus dicuri. Jadi yang bangkit ini bukan Yesus tetapi itu karangan-karangan mereka. Karena apa? Karena mereka tidak percaya Yesus itu juru selamat. Kenapa tidak percaya? Loh, masa penyelamat kita lahir di keluarga yang biasa-biasa saja? Masa penyelamat kita lahir di tempat yang hina kandang? Paling enggak penyelamat kita tuh lahir di tempat yang layak, lahir di keluarga yang beradab. Ya, dan lain sebagainya. Masa di dalam pelayanannya 3,5 tahun mereka seperti sekelompok 12-13 orang yang kadang tidak punya uang, makan di sini, makan di sana dan lain sebagainya. Itu karena orang Yahudi itu pola pikirnya sangat tinggi, saudara. Orang Yahudi sampai sekarang diakui di seluruh dunia adalah orang dengan intelijensia yang tertinggi. Supaya saudara tahu, jadi kalau saudara yang lagi hamil atau mau hamil, kalau ibu-ibu Yahudi yang lagi hamil itu disetelin, didengarkan musik klasik. Kalau di Indonesia yang hamil musik dangdut. Kemudian ibu-ibu yang hamil itu diajari belajar matematika. Kalau kita diajari belajar mati-matian, itu bedanya. Aneh ya. Jadi mereka ibu-ibu ini harus belajar matematika. Kalau sudah lulus SMA, kasih matematika yang lebih sulit lagi. Kenapa? Saya enggak tahu. Karena saya bukan orang Yahudi secara jasmani. Silakan saudara ke Israel, membantu peperangan mereka sekaligus mengadakan survei. Iya, siapa tahu saudara bisa lulus doktor kan begitu. Itu orang Yahudi, mereka pola pikirnya pandangannya tinggi dan menganggap remeh
Yesus ini disepelekan. Masa dia itu Mesias? Ada bukti lagi di Alkitab. 2 murid ya yang lagi berjalan. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Mereka kan ngomong itu soal kapan datangnya penyelamat. Padahal Yesus itu sudah datang, sudah mati dan sudah bangkit. Yesus atau ngiringi mereka kan dia dalam keadaan sudah bangkit dengan tubuh kemuliaan. Omongan 2 orang suami istri ini, yaitu Kleopas dan istri dan Nyonya Kleopas. Ini kan bukan dia dengar waktu saat itu, tapi dia dengar dari bapaknya, dari gurunya, dari yang atas, dari nenek moyangnya. Bahwa orang Israel masih menantikan Mesias. Makanya waktu Yesus lahir, melakukan pelayanan, mereka tidak terlalu menganggap. Dan banyak, kalau sudah baca di Injil, orang-orang yang ditolong itu adalah orang-orang di luar sana. Orang yang bukan orang Yahudi. Tetapi ingat saudara, kalau Allah sudah bicara, sudah berjanji, dia tidak akan pernah mengingkari apa yang dia ucapkan. Yang yakin katakan amin. Yang ditulis di firman Tuhan yang ada di tangan saudara itu tidak mungkin tidak dia genapi. Haleluya. Apa yang Allah tulis tentang orang Israel? Bahwa orang Israel ini biji matanya Tuhan. Saudara orang Israel secara rohani, saudara juga biji matanya Tuhan. Ngomong dengan yakin, pegang hati saudara bilang, saya biji matanya Tuhan. 2, 3. Saya biji matanya Tuhan. Yang di rumah yang menyaksikan lewat YouTube atau First Media juga mengatakan, saya biji matanya Tuhan. Biji mata itu paling luar biasa. Bukan ditulis firman Tuhan, saya hidungnya atau telinga atau mulutnya Tuhan. Tidak. Mata ini sedikit saja kena angin yang keras atau sekecil apapun debu, pasti langsung dia menutup dan saudara ingin membersihkan. Hidup saudara kalau benar-benar biji matanya Tuhan, amanlah saudara. Haleluya. Iya. Meskipun orang Israel ini tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Tetapi perhatikan, Perjanjian Lama Allah itu senantiasa mengutus nabi-nabinya untuk apa? Untuk mentobatkan orang Israel, bukan mentobatkan orang di luar Israel. Itu harus mengerti. Semua nabi-nabi di Perjanjian Lama itu semuanya fokusnya ke orang Israel. Yang di luar sana tidak dimasukkan hitungan. Kenapa? Ya karena itu loh, biji matanya Allah. Dituliskan juga umat pilihan Allah, imamat yang rajani, ya. Semuanya ditolak, dibunuh. Lalu Allah utus Yesus, dibunuh juga. Menyerah Tuhan, Allah tidak. So, dia tidak bisa mengingkari perkataannya. Makanya nanti pada saat akhir zaman, dia kirimkan 2 orang yang tadi di depan saya sudah tunjukkan, diakui, terkenal, diterima, Musa dan Elia. Untuk apa? Untuk mentobatkan orang Israel. Jadi 2 orang ini, Musa dan Elia, ditugaskan khusus untuk mentobatkan orang Israel pada akhir zaman. Sekarang saudara, 2 pohon zaitun, lanjutan ayat itu, kan mengalirkan cairan emas melalui pipa. Ya. Kata mengalirkan ini dari kata Ibrani mutsakah. Apa artinya mutsakah? Saya keluarkan karena ini ada perbedaan arti dengan yang saudara baca. Kalau tidak ada perbedaan, saya tidak keluarkan.
Bahasa Indonesia, Alkitab saudara ini menyalurkan. Tetapi arti aslinya adalah sesuatu yang dicurahkan. Duh Pak, lewat pipa mana bisa dicurahkan? Ya maksudnya kalau saudara nyemprot tanaman, itu bisa airnya cuma curut. Bisa ya, bisa airnya gimana saudara? Kencang. Ini kencang, sesuatu yang dicurahkan, alirannya keras. Sekali lagi ini di ayat yang ke-12 ya. Sesuatu yang dicurahkan, jadi masuk ke sini, masuk ke sini. Kalau sudah lihat baik-baik. Dari yang Sakaria ini ya. Kandil ini nanti menyala akibat ini. Kalau saya lihat gambarnya, ini lalu keluarkan sinar-sinar emas. Kenapa emas? Karena yang masuk ini cairan emas, bukan minyak. Emas itu melambangkan sesuatu yang ilahi, yang tinggi. Sekarang kita cari tahu. Tadi sudah tahu ya, pohon zaitun kiri kanan itu melambangkan apa? Sekarang kita cari tahu soal ini. Orang kalau suka menyembah, kenapa menyembah? Karena ayat itu bicara di kiri kanan kandil itu pohon apa? Jawab saudara, zaitun. Zaitun itu melambangkan orang yang suka menyembah. Sekali lagi saya ngomong, saya cuma memberitahukan membawa firman. Yang merespon bukan saya tapi saudara. Kalau saudara tidak merespon, maka saudara tidak akan pernah menjadi pohon zaitun, pohon blegedek. 3, saya sudah bahas kan, pohon korma, pohon apa lagi? Masa lupa? Aras, sekarang zaitun. Percuma sudah dengar khotbah datang di gereja kalau sudah tidak menjadi salah satu, minimal salah satu dari 3 pohon itu. Saya ulangi, saudara hanya menjadi pohon blegedek. Keluar di kuis loh ya. Pohon apa saudara? Dengarkan yang jelas nanti rekamannya. Pohon korma itu masih dasar. Melambangkan hidup orang yang benar. Hidupmu sudah benar atau belum? Aras, hidup orang benar yang bisa menjadi kesaksian. Yang pertama benar untuk diri saudara. Yang kedua benar itu bisa dilihat orang menjadi kesaksian. Yang ketiga saudara mesti mengejar yang terakhir ini raja tanaman. Menjadi penyembah. Sekali lagi saya cuma menghimbau, saudara jangan datang jam doa hanya karena saudara besok mau tugas. Tapi jadikan kebiasaan sehingga menjadi terbiasa. Saudara suka worship God. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara nggak biasa berdoa jangan bilang haleluya dong. Hei, orang tua yang ada di tempat ini, baca ini yang baik. Kenapa saya mengatakan dengan suara keras? Karena saya juga orang tua. Maksudnya yang dilihat oleh Sakaria ini, orang, lebih tepatnya orang tua yang suka menyembah. Secara tidak sadari itu akan melimpahkan, saya garis bawahi, berkat kepada anak-anaknya. Saya terangkan ya, supaya saudara jangan pin-pin bo kalau dengarkan firman Tuhan saya. Saya jelaskan dari yang paling dasar. Anak-anaknya dalam tanda petik, anak secara jasmani atau anak-anak yang dijumpai di lingkungan saudara yang bukan anak saudara. Anak rohani juga, saudara khususnya sebagai LCC, anggota saudara itu anak-anak rohani saudara.
Maaf saya harus bicara keras, tetapi saya juga sudah berumur tua. Jadi para orang tua di tempat ini, khususnya sudah berusia lanjut, perhatikan yang saya garis bawahi. Melimpahkan berkat. Anda yang sudah tua jangan menjadi orang yang menyusahkan anak-anak saudara dan tidak bisa memberi apa-apa. Yang saya maksudkan ini bukan ngasih warisan, saya tidak ada bicara soal uang, tidak ada. Bagi saya, gaung dia, doa yang sangat didengar dan disukai oleh Tuhan itu dua orang. Yang pertama, gaung, doa anak-anak. Dan yang kedua, doa orang tua. Kenapa? Sama. Anak-anak kalau berdoa hatinya tulus. Tidak ada anak-anak itu yang memikirkan deposito. Saudara punya anak, Andri David punya James, nabungkan uang setiap bulan di tabungannya. Omong yang lebih besar, Pak Irawan nabungkan Michelle sama Noel. Iya Pak, jangan lupa saya ya. Kira-kira menurut Pak Irawan, Bu Silvi, mereka memikirkan enggak jumlah uangnya itu sudah jadi berapa dan akan diberikan apa dan jadi apa? Hah? Enggak. Terserah. Mau ditabungin berapapun mereka enggak pusing. Betul saudara? Yang orang tua di sini benar? Kalau saudara Cynthia kasih angpau sama anak saudara, mereka enggak pusing. Isinya amplop merah itu cepet jeng, cetiau atau cuma cemban. 10.000, 100.000, 500.000, 1 juta. Mereka enggak pusing, pokoknya isinya duit. Mereka enggak lalu mikir, oh nanti mau saya belikan motor. Saya mau ganti motornya, kasih variasi ini. Saya mau beli baju ini, mau beli ini. Enggak. Kalau orang sudah besar seperti kita, mikir. Kok cuma sedikit uangnya? Betul? Pikirannya macam-macam. Khususnya ini mamon ya, uang ya. Kenapa? Karena cuma ada dua tuan. Tuan Allah atau tuan mamon. Uang ini bisa, saya barusan keluarkan di satu saya. Uang itu tidak merubah sifat orang. Uang itu memunculkan sifatnya yang sesungguhnya. Oh, orang ini kalau dikasih uang ternyata kayak gini toh. Berarti memang dari dulu sifatnya sudah begitu. Kalau orang sudah tua, ya saya ambil contoh. Yang para orang sudah tua, padi lah. Tidak terlalu mikirkan uang, mau untuk apa? Palingan cuma untuk ganti gigi palsu yang hilang. Tidak memikirkan makanan. Sudah tua mau makan sebanyak apa? Penyakit sudah banyak, larangan sudah banyak. Tidak memikirkan baju. Masa emak-emak yang sudah tua masih memikirkan alis, tato, ya, lipstick yang mahal, apa dan sebagainya. Paling top itu parfum yang wangi, itu saja. Kenapa perlu parfum yang wangi? Sebab badannya sudah mulai agak bau. Kenapa agak bau? Karena jarang mandi. Itu sudah tipikal, kalau orang sudah semakin tua makin malas mandi. Jadi saya himbau saudara yang sudah makin usia, jangan malas mandi. Coba kasih tahu kiri kanan saudara yang sudah tua-tua ini, kasih tahu jangan malas mandi. Ketawa toh, ya Pak. Minggu ini musim dingin di Denpasar Bali, angin kencang. Saya sih mandi Pak, tapi cuma ini, beres.
Kalau mandi itu seger saudara, mandi air dingin, jangan dikit-dikit air panas, jangan manja. Lihat ikannya itu loh, nanti kalau kepanasan jadi ikan bakar. Berkat yang pertama, kalau orang tua berdoa ya sudah tidak mikir yang macam-macam. Cuma mikirkan kapan dia masuk di sepanjang hayat begitu aja. Berkat yang pertama yang bisa saudara salurkan itu adalah menerangi, mendoakan mereka. Kan tadi saya bilang doa ini, anak-anak dan orang tua hampir sama. Sekarang khususnya orang tua, masa sudah didoakan sama anak, sudah kan malu. Yang sudah tua ini, doa untuk anak saudara. Umur Musa dan umur Elia ini bukan usia yang kecil. Mereka orang sudah tua-tua sekali, tua banget. Saudara jangan bingung sama anaknya, kasih dong tambahan tuh papa atau mama uang bulanannya kurang. Jangan dulu. Doakan. Supaya mereka hidupnya diterangi oleh terang Kristus. Berkat yang kedua, orang tua itu pemersatu. Kalau ada orang tua, anak-anak itu masih bisa bersatu. Kalau orang tua sudah tidak ada, belum tentu anak-anak ini bisa bersatu. Alangkah tragisnya kalau orang tua masih hidup, anak-anaknya tercerai-berai. Maksud tercerai-berai itu bukan satu Jakarta, satu di Medan, satu Surabaya, satu di Flores, satu di Timur. Sekarang ini semuanya bisa dipersatukan lewat Zoom. Omong-omongan bisa ketemu. Orang tua mempersatukan. Iya, kalau sudah Zoom, sudah kumpul semua, tidak ada salahnya di akhir Zoom orang tuanya ngomong, jangan lupa loh bulanannya ya Nduk, ya nak, tidak apa-apa. Tapi dipersatukan dulu. Dan berkat-berkat yang lainnya. Karena ini dikatakan sesuatu yang dicurahkan, bukan kecil. Ingatlah saudara, doa saudara sebagai orang tua itu luar biasa khasiatnya. Haleluya. Jadi saya himbau, jangan saudara sudah tua, aku tidak berfungsi, malah menyusahkan anak-anak. Iya, kalau saudara nggak suka berdoa, memang kamu menyusahkan. Menyusahkan anak-anak dan menyusahkan gereja dan menyusahkan orang lain. Tidak usah jauh-jauh, saudara ke Singapura saja yang dekat. Orang-orang tua itu masih membersihkan bekas kita makan, ngambil trolinya. Tua-tua di Jepang, di jalan-jalan tuh yang kadang bantu mengatur lalu lintas kalau ada di aspal atau ada apa, itu orang-orang tua-tua bekerja. Orang tua-tua di Indonesia duduk minum kopi, ngerokok, pisang goreng, turu, loro, mate. Saya ulangi, duduk, minum kopi, makan pisang goreng, sakit, mati. Karena apa? Karena tidak beraktivitas. Pak David tahu kan sosok almarhum Papi Gani, usia 80 dia masih nyetir. Setir mobil, bukan menyetir bum-bum kar, bukan. Dia masuk transport 80 tahun ditolak sama orangnya. Nanti mati di lintasan kan. Masih nyetir mobil. Ayo sekali lagi, kiri kanan saudara itu sudah tua, kasih tahu. Tetap semangat begitu. Kok ketawa sudah tua? Lebih tua dari kemarin kan, betul nggak? Pak Robi sekarang kan lebih tua dari kemarin. Nah, iya tuh. Sudah tua, semuanya sudah tua. Dan mendekati akhir zaman itu akan ada nampak polarisasi. Semakin hari, semakin dekat akhir zaman akan nampak polarisasi yang semakin jelas. Coba dibacakan, Wahyu 22 ayat yang ke-11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang benar,
biarlah ia terus berbuat kebenaran. Iya, kalau Amin. orang makin lama makin berbuat kejahatan, dia makin jahat. Korupsi pertama sedikit, makin lama makin banyak. Akhirnya 40 miliar kan begitu. Kalau berbuat kebenaran juga, pertamanya sedikit benarnya, makin lama persentasenya makin banyak. Pilihannya kan sekali lagi di kita. Saya akan kasih contoh dua pribadi. Ya, Doeg. Nanti saudara baca lebih jelas Doeg. Di sini ada buku Doeg the Edomite, Doeg orang Edom. Siapa Doeg? Dia itu beribadah, bukan orang kafir, bukan. Saya ambil contoh yang sama-sama beribadah. Beribadah di bait Allah. Tapi dia bukan beribadah, saudara lihat gambarnya ini, ya ini kan bait Allah. Dia memata-matai Daud. Jadi orang datang ke gereja itu tujuannya enggak semua sama, saudara. Tetapi saya berharap dan berdoa, semua yang datang di tempat ini, semua yang mendengarkan di rumah, kalau saudara beribadah datang ke gereja, punya tujuan yang sama. Haleluya. Bukan tujuan cari pinjaman, tujuan mau nagih utang, tujuan mau apa. Doeg datang ke rumah Tuhan tapi dia memata-matai Daud. Sehingga ada loh ayatnya, Mazmur 52 ayat 5. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Selah. Ya, amin. Mencintai yang jahat lebih daripada yang baik. Dan ini kita bisa ngerti ya. Tapi yang ini apa maksudnya? Dusta lebih daripada perkataan yang benar. Saudara, kalau mata-mata itu kan akan ngelapor ke yang nyuruh. Betul ya? Orang ngelapor itu biasanya tidak ngomong persis seperti yang dia lihat. Pasti ada tambahan-tambahannya. Jadi kalau saudara gosip itu hati-hati. Gosip itu soulmate-nya dosa. Gosip itu tidak akan ngomongkan persis seperti yang saudara lihat. Tetapi pasti ada apanya saudara? Bumbunya. Saudara cuma lihat ayam, daging ayam yang sudah dipotong. Nggak enak. Kalau nggak dibumbui jadi soto, dibakar, direbus, diapain, digoreng. Bumbunya ini yang bahaya. Firman Tuhan kan sudah ngasih contoh. Musa menyuruh 12 pengintai. Betul ya? 10 ngomong itu digede-gedein. Wow, orangnya nih besar-besar kayak raksasa. Besar-besar boleh. Tapi kalau sudah kayak raksasa itu sudah mulai aneh. Ini ada satu kota yang isinya raksasa semua. Tidak ada saudara. Bahkan di film pun tidak pernah saya melihat film sampai sekarang satu kota itu semua raksasa. Palingan raksasanya 2 atau 3 kan begitu. Kemudian makin dibumbui lagi supaya lebih enak. Mereka itu apa saudara? Makan orang. Loh, kalau satu kota ini raksasa semua, yang dimakan tuh siapa? Makan orang katanya. Jadi orang Israel semua ketakutan, bersungut-sungut kepada Musa. Hanya 2 orang saja. Dan keduanya ini anaknya Pak Robi. Siapa namanya Pak? Ya, untung bukan Joshua dan Jessica. Joshua dan Kaleb bilang, tidak. Betul mungkin orangnya besar, tapi tanah itu penuh susu dan madu. Yang menyertai kita itu lebih besar dari yang menyertai mereka. Ya. Jadi ini yang maksudnya ayat yang B. Dusta lebih daripada perkataan yang benar. Jadi Doeg ini ngelapornya ditambah-tambahi. Contoh yang kedua sama-sama D. Ya. Sama-sama D itu adalah Daud.
Untuk membuktikan kisah Doeg ini, saudara catat ini saja, tidak usah dibacakan. 1 Samuel 22 ayat 9 sampai 18. Ini saudara mesti baca di rumah supaya tahu ceritanya dengan jelas. Catat ini saja. 1 Samuel 22 ayat 9 sampai 18. Akibat omongan Doeg, ini ringkasannya ya. Akibat omongannya Doeg, imam-imam ini dibunuh oleh perintah Saul. Imam melayani Tuhan dibunuh oleh Saul dan tentaranya gara-gara omongannya Doeg. Jadi jangan kalau sudah punya anak, wah kelihatannya bagus sih namanya Doeg, hancur kamu. Sama-sama D, tapi Daud beda. Coba Ibrani 1 ayat 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Haleluya, sangat kontras ya. Lihat ini yang baik. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik. Sini. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sekarang pilihan saudara. Kalau saudara lebih mencintai yang benar daripada yang fasik, akibatnya lihat ini. Tanpa kita lihat dengan mata jasmani ini, Tuhan mengurapi saudara. Dengan apa? Minyak. Untuk apa? Tanda kesukaan. Kesukaan buat siapa? Buat sesama dan khususnya buat Tuhan. Melebihi teman-temanmu. Teman kersel, teman gereja. Saudara ini kok kalau cuma disukai orang itu bisa kita buat-buat. Tapi disukai Tuhan itu enggak bisa buat-buat. Sebab Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Kalau saudara mau disukai teman-teman tuh gampang. Sering-sering neraktir, sering-sering ngasih apa. Nanti saudara akan disukai. Percaya saya. Tiap minggu saudara diajak makan, dikasih ini, kasih itu. Lama-lama saudara akan menjadi disukai. Tapi belum tentu disukai Tuhan. Kalau disukai Tuhan, pasti disukai oleh sesama. Haleluya. Jangan saudara lewat. Seperti omongannya pendeta siapa yang ngajar dulos itu. Hadiratnya sudah terasa. Hadirat yang jelek maksudnya. Saudara kalau dapat pengurapan minyak ini dari Tuhan, saudara akan disukai. Lebih daripada teman-temanmu. Khususnya di hadapan Tuhan. Sekarang periksa diri saudara, kira-kira kalau saudara kumpul satu jejer begini, saudara ini menonjol enggak di hadapan Tuhan? Kenapa? Karena mencintai yang benar lebih daripada kefasikan. Orang yang suka menyembah saudara, Daud nulis, kan tadi saya ngomong soal Daud, ya. Coba Mazmur 5 Daud dan Doeg. Mazmur 52 ayat 10 dan 11. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Stop dulu. Ayat ini kita baca sama-sama. Ayo. Mazmur 52, 10 dan 11. 2, 3. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya
di depan orang-orang yang kau kasihi. Amin. Saya tuliskan di sana, ini pernyataan dari Daud yang sudah diurapi sehingga dia disukai lebih daripada teman-temannya. Coba lihat. Saudara tadi membaca, ini bukan omongan Daud, ini suara saudara. Haleluya. Aku ini, saya kan bilang aku ini, bukan kamu. Seperti pohon zaitun. Di mana? Di mana saudara? Di dalam rumah Allah. Jadilah penyembah. Penyembah itu enggak di tengah jalan. Bukan di pasar, saudara worship God. Kalau berdoa bisa di mana saja. Di restoran berdoa, di pasar berdoa, ya bisa. Di jalan berdoa, ya bisa. Tapi kalau di jalan saudara worship God, saudara ditabrak. Kalau saudara di pasar, di tempat makan, saudara menyembah Tuhan, saudara ditangkap. Dikiranya saudara kerauhan. Di gereja, di rumah Allah, jadikan rumah saudara juga rumahnya Tuhan. Ada penyembahan di rumah saudara. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi ya. Responnya saudara, saya cuma ngomong. Menghijau, bukan makin tua, makin lama, makin mati. Pohon ada klimaksnya, akhirnya dia mati. Tapi ini tidak. Terus menghijau di rumah Allah. Aku percaya kasih setia Allah. Kemudian, aku hendak bersyukur. Tiap hari ada ucapan syukur. Waktu saudara menyembah Tuhan, itu juga diiringi dengan mengucap syukur. Namamu baik. Mengucap syukur, Tuhan, Engkau baik dalam hidupku. Haleluya. Waktu saya suruh pertama saudara mengucap syukur, jangan diam aja. Tinggikan Tuhan. Tinggikan apa ya? Ya Tuhan kau tinggi. Tinggi apa maksudnya? Engkau baik, sangat baik, terlalu baik dalam hidup saya. Kalau saudara memuji nama Tuhan, firman Tuhan sudah ngasih tahu, Tuhan itu enggak tahan. Haleluya. Saudara yang sakit jasmani, sakit keuangan, sakit kantong, sakit di rumah, keluargamu, bukan hanya sakit jasmani. Kuncinya jangan suka berdoa minta-minta. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, aku masih hidup sampai sekarang. Tuhan itu enggak tahan. Kalau Tuhan enggak tahan, Dia akan bertindak menolong saudara. Haleluya, mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan memberkati. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin selalu tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin selalu tinggal. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu.
kebahagiaan dari hati saudara. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin selalu tinggal bersama-Mu. Serukan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah. Angkat kedua tangan-Mu, angkat wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah. Setengah suara, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah dan memandang indah wajah-Mu. Diketele belele ala wala, diketele ala malama sikelele ala, dike ara malawara malasike, dike rekelele belele ala wala, dike rekele bele ala wala la, dike ala la masiketele bele. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami Tuhan, bahwa lebih baik tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di bait-Mu Tuhan daripada di tempat lain Tuhan. Tuhan, bentuk hati kami Tuhan, bentuk hidup kami Tuhan.
Rombak segala sikap yang kurang baik dalam hidup kami Tuhan. Biar kami bisa menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Menyembah Engkau dalam setiap hidup kami Tuhan. Dalam setiap napas hidup kami. Karena Engkau-lah yang layak kami puji. Engkau-lah yang layak kami puja dalam hidup kami Tuhan. Layak kami sembah dalam hidup kami Tuhan. Ajari kami seluruh jemaat-Mu untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Yang selalu memuji Engkau, bersyukur atas segala berkat yang Kau berikan Tuhan. Dan selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Jadikan kami pohon-pohon zaitun untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Pak Gembala yang telah menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pakai hidupnya lebih baik lagi, lebih mulia lagi Tuhan. Urapan dari Engkau turun pada kehidupan Bapak Gembala Tuhan. Berkati keluarga, berkati kesehatannya Tuhan, berkati pelayanannya. Dan kami semua seluruh jemaat-Mu menerima berkat ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang diberkati sama katakan amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap penataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga terbuka, Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa memberkati persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu. Setiap pelayan kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam kehidupan mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketaatan mereka adalah perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang ya dan amin, yang melebihi dari uang akan digenapkan dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan